Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramayeni Sukma dari kelompok 1, mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai depresi global tahun 1930-an. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian depresi global. Depresi global sama artinya dengan depresi ekonomi. Depresi ekonomi adalah sebuah penurunan aktivitas ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu yang lama dan sangat panjang. Hal ini terjadi karena permintaan dari pasar sangat berkurang, namun penawaran produk sangat tinggi pada saat itu, sehingga masyarakat tidak banyak melakukan aktivitas ekonomi atau membeli barang-barang di pasar. Namun pabrik-pabrik mengeluarkan barang-barang yang sangat banyak pada saat itu. Depresi ekonomi ini juga pernah terjadi pada tahun 1930-an, di mana pada saat itu berawal dari Amerika Serikat, kemudian berkembang ke negara-negara lainnya sehingga dapat menjadi depresi global. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi mengenai penyebab depresi global yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Misha Alifa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab dari depresi ekonomi global tahun 1930-an. Yang pertama, karena perekonomian AS yang membaik, masyarakat banyak meminjam uang ke bank untuk hidup hedonismenya dan membeli saham. Yang kedua, kejatuhan saham bursa Wall Street. Karena kehidupan ekonomi yang membaik, jadi banyak masyarakat yang membeli saham di Wall Street sehingga saham dijual secara besar-besaran. Dan yang ketiga, turunnya produksi pertanian. Karena produksi pertanian berlimpah, jadi para petani itu menjual hasil panennya secara murah dan menyebabkan harga pertanian atau komoditi pertanian menjadi berkurang. Baiklah, saya Rahilda Rohiman akan menyambung penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai materi penyebab depresi ekonomi tahun 1930 yang bisa mempengaruhi Indonesia. Yang pertama yaitu anjloknya bursa saham Amerika yang berimbas pada negara-negara penghasil bahan mentah seperti Hindia Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Hindia Belanda merupakan salah satu negara penghasil bahan mentah. Anjloknya bursa saham Amerika akan berimbas pada para petani penghasil bahan mentah tersebut, atau petani akan merasa kesulitan dalam menjual hasil pertanian mereka. Yang kedua yaitu ekspor menurun dan impor merosot tajam. Dan adanya pemakaian atas bahan-bahan mentah sangatlah sedikit. Yang ketiga yaitu hutang luar negeri sangatlah tinggi dan adanya krisis bank tahun 1930 sampai 1932 serta adanya sistem pengajian yang ketat yang dilaksanakan oleh pemerintah dan penguasa. Pertama yaitu depresi ekonomi pada 1930 ini mengakibatkan terjadinya kehancuran harga saham yang terjadi di Bursa Amerika. Pada waktu itu terjadi 13 juta lembar saham yang berpindah tangan dalam waktu sehari. Artinya apa? Artinya pengalaman daripada kehancuran ekonomi terburuk selama adanya kehidupan masyarakat di bursa saham Amerika terjadi pada 1930, yang mana pada saat itu terjadinya crash sebesar 11% dalam satu hari, dan itu menyebabkan spekulasi pada kehidupan di bursa Amerika. Selain itu, krisis ekonomi dan juga sosial mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang mana hasil produksi turun sehingga petani tidak mampu untuk memanen hasil ladangnya, dan juga banyak sekali gelandangan-gelandangan yang kelaparan, dan juga kehidupan ekonomi sosial masyarakat pada saat itu menjadi sangat kacau karena semua orang mengalami kesulitan ekonomi dan juga membutuhkan uang secara instan, sehingga terjadinya krisis baik secara ekonomi dan juga sosial. Juga pada sektor perbankan mengalami kesulitan yang sangat pelik, yang mana masyarakat pada masa itu
suka sekali meminjam uang kepada bank, yang mana pada 1920 sampai 1930 ekonomi global mengalami depresi, yang akhirnya masyarakat sulit untuk mengembalikan uang yang telah mereka pinjam, dan juga akhirnya kekacauan yang terjadi di perbankan mengakibatkan kekacauan ekonomi yang akhirnya menyulitkan terjadinya peminjaman uang kembali ataupun recovery yang dilakukan oleh perbankan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Febrian. Akibat dan dampak depresi global di Indonesia dalam sektor kemerosotan bidang usaha. Tingkat kesempatan kerja pada sektor formal, yaitu kerja di upahan, menurun dengan tajam, yaitu terutama dalam sektor perindustrian, perkebunan, dan kegiatan perdagangan kota pada umumnya. Upah diturunkan sampai sekitar 50%, yang berarti menurunnya tingkat jual beli dan permintaan dalam sebuah kegiatan. Lebih dari 300.000 kesempatan kerja di perkebunan pada saat itu hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Baiklah, saya Regina WK Benita akan menyambung pembahasan tentang dampak depresi global, yaitu bagian pengangguran dan kemiskinan. Dengan merosotnya perekonomian Hindia Belanda pada waktu itu, dengan ditandai dengan menurunnya harga dan jumlah ekspor, maka pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah untuk menyelamatkan usaha mereka. Salah satunya yaitu pengurangan pegawai, pengurangan gaji, pensiun lebih awal, pengurangan biaya pengeluaran negara, dan pengenaan cukai. Nah, yang paling berdampak dari kebijakan tersebut bagi Bumi Putra adalah pengurangan pegawai atau pemecatan pegawai. Kenapa? Karena begitu banyak golongan Bumi Putra yang dipecat dan mereka kehilangan pekerjaan mereka dan mereka ditelantarkan begitu saja. Dan dari pengurangan pegawai, pemecatan pegawai ini menimbulkan tingkat kriminalitas yang begitu tinggi. Kenapa? Karena demi menyambung hidup mereka yang notabene-nya mereka tidak mempunyai pekerjaan, maka mereka melakukan bagaimanapun caranya, mereka harus menyambung hidup mereka, baik mau jalur halal pun dan haram pun bakal mereka lakukan. Contohnya itu mereka banyak melakukan pencurian, perampokan, sehingga tingkat kriminalitas di kota-kota besar itu meningkat akibat pengurangan pegawai dan pemecatan ini. Pemecatan ini dilakukan guna untuk minimalisir pengeluaran dan kas negara, sehingga pengeluaran negara tidak begitu membengkak karena jumlah pegawai yang banyak. Sekian, terima kasih. Kita melanjutkan materi mengenai krisis kepercayaan dan sikap masyarakat terhadap pemerintahan kolonial. Hal ini jelas dikarenakan oleh ketidakmampuan pemerintahan kolonial saat menghadapi masa depresi ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap penguasa tanah jajahan kala itu. Hal ini juga mengakibatkan timbulnya himpitan ekonomi terhadap kaum buruh, sehingga menuntut pemerintahan agar pemerintahan mau membagi kesejahteraan mereka. Namun tuntutan mereka tidak didengar oleh pemerintahan pada masa itu, sehingga dengan adanya kejadian ini membuat serikat buruh dan organisasi pergerakan nasional menjadi dekat, yang didasari dengan tujuan yang sama. Dengan timbulnya krisis ini pun mengakibatkan gerakan nasional semakin cepat dan menuju ke arah yang lebih radikal dan revolusioner. Adapun aksi-aksi protes yang mereka lakukan yang terkenal itu salah satunya yaitu aksi 1 hari yang dilakukan di perkotaan Jawa pada tanggal 13 Agustus 1933. Adapun protes yang dilakukan oleh Kelasi Bumi Putra di sebuah kapal yang bernama The Zeven Provinciens pada tahun 1933. Hal ini didasari oleh kebijakan pemerintah yang mengurangi gaji para Kelasi Bumi Putra tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari depresi global 1930. Yang pertama,
Pengertian depresi global ialah menurunnya aktivitas perekonomian yang terjadi secara besar-besaran di seluruh negara yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab depresi global ialah peminjaman uang yang besar, hedonisme dalam pembelian saham, turunnya saham Wall Street, dan produksi pertanian yang menurun. Selanjutnya, penyebab depresi ekonomi 1930 yang berdampak pada Indonesia ialah anjloknya saham berimbas pada produksi pertanian atau produksi bahan mentah di Hindia Belanda. Menurunnya ekspor dan impor, menurunnya tingkat konsumsi, dan hutang luar negeri yang besar. Selanjutnya, dampak dari depresi global ialah turunnya harga saham di Amerika, tingginya tanggungan bank, dan selanjutnya terjadinya kesalahan atau kemerosotan dalam sosial ekonomi masyarakat Amerika. Sedangkan akibat dan dampak dari depresi global 1930 terhadap Indonesia ialah krisis kepercayaan terhadap pemerintahan kolonial yang tidak dapat mengatasi masalah ekonomi saat itu. Selanjutnya, terjadinya kemiskinan dan PHK yang mana banyak dari produksi pertanian tidak terjual murah karena terjadinya depresi ekonomi. Dan selanjutnya, kemerosotan dalam bidang produksi pertanian sendiri. Terima kasih.